Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sidomulyo, yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak atau CGP dari SMP Negeri 2 Sidomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta pengibasan CGP dari SMP Negeri 2 Sidomulyo. Marilah sebelum kita mulai acara ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pengibasan calon guru penggerak dengan materi implementasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sidomulyo. Singkatnya begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, salam dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tertib acara pada kegiatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga doa, yang keempat materi pengibasan yang akan disampaikan oleh 3 orang CGP, yaitu Ibu Maya Wijayanti, Sarjana Pendidikan, yang kedua Ibu Devi Anggraini, Sarjana Pendidikan Profesional, kemudian yang ketiga Ibu Eni Trianurung, Sarjana Pendidikan. Untuk membuka acara ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sidomulyo pada Ibu Dr. Nuraini MM kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati guru calon penggerak atau CGP angkatan ke-6 di SMP Negeri 2 Sidomulyo. Astabikun. Ibu dan Cipu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita ini dalam rangka kegiatan pengibasan calon guru penggerak angkatan ke-6 dengan implementasi paradigma pendidikan di Hajar Dewantara, menumbuh kebanggaan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Sidomulyo. Baik kepada calon guru penggerak Ibu Devi, Ibu Maya, Ibu Menot, atau Ibu Eni, karena terbiasa Ibu. Jadi saya mengucapkan pertama-tama terima kasih yang sudah berhasil lulus tahapan demi tahapan. Semoga nanti bisa menyelesaikan sampai jenjang terakhir. Itu harapan kita semua. Dan yang sudah selesai, Bu Ira, Bu Ludi, semoga nanti akan lebih sukses dan sudah menunjukkan keberhasilannya, bisa membimbing kita semua yang baru mengikuti tahap awal. Alhamdulillah
bersyukur ya dengan adanya guru penggerak, terutama Bu Ira yang sangat aktif, super aktif untuk memberikan arahan kepada guru-guru kita yang memasuki awal tahap pertama. Mudah-mudahan Bu Ira nanti bisa membantu sampai selesai budaya pendidikan itu. Karena Bu Ira kita anggap memang mampu bisa untuk membantu dan menyelesaikan. Baik Bapak Ibu, harapan saya sebagai kepala sekolah nanti coba ada kita inovasi, keinginan hasil dari kita dari pembimbingan supaya nanti ada perubahan. Jadi silakan nanti guru penggerak dan calon guru penggerak tunjukkan bahwa kita adalah memang sudah berhasil dan buatlah kita yang terbaik dari yang memang sudah baik dan ada perubahan ya. Itu mungkin harapan kita ya. Mudah-mudahan ke depan sesuatu hal yang memang program pemerintah nanti mungkin ada kedepannya ada kesempatan mungkin akan lebih baik lagi, ataupun nanti yang informasinya yang selama ini kita ingat dengan nanti setelah lulus calon guru penggerak bisa menjadi kalau salah satu persyaratan kepala sekolah tanpa tes langsung diangkat. Mudah-mudahan itu harapan kita bisa terwujud ya Bapak Ibu ya. Memang kalau Allah sudah dalam berkehendak, garisan tangan kita tidak bisa untuk menolongnya. Amin ya robbal alamin. Mungkin Bapak Ibu para peserta yang nanti akan ada pembahasan materi yang didapat oleh calon guru penggerak kita ini, silakan diikuti sampai selesai dengan tertib. Silakan ditanyakan apa saja yang memang belum jelas dan nanti Bu Ira bisa mendampingi oleh untuk calon guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara ketiga yaitu doa kepada Pak Sekar Provinsi silakan dan memimpin doa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan yakina mahwal batin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'adil lisan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaykha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa maghfiratan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-qabr bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen Haji yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara kita pada hari ini bisa lancar sampai selesai, tidak ada hal-hal Selanjutnya acara yang intinya yaitu penyampaian materi pengibasan implementasi paradigma pendidikan belajar dewantara dalam menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 12 Sidomulia yang akan disampaikan secara maraton oleh 3 orang PTP kurang lebih selama 1 jam atau 60 menit. Jadi 1 orang akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit. Pada Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengikuti dengan teliti sampai akhir sebelum benar apa yang disampaikan nanti bisa menambah wawasan dan ilmu kita untuk diterapkan di sekolah kita. Pada para guru penggerak, calon guru penggerak yaitu 3 orang ini, siapa dulu yang mau menyampaikan? Maya, kemudian ini Dua Nurul, baru terakhir Bu Devi. Pada Bu Maya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, kemudian terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan dan membantu berjalannya acara ini. Tujuan dari acara ini adalah acara yang kami prakarsai, kami bertiga prakarsai sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan salah satu tugas kami yang harus kami penuhi selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 ini. Jadi kami ditugaskan untuk, atau saya, Bu Eni dan Bu Devi ditugaskan untuk melakukan implementasi paradigma pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara yang menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Sidomulia. Jadi lebih kepada penerapannya tentang budaya positif itu seperti apa yang mungkin bisa kita terapkan atau implementasikan di SMP Negeri 2 Sidomulia ini. Baik. Pada awal kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 kami mendapatkan pembelajaran tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu dengan filosofinya, yaitu Ingarso Sing Tulodo, Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang mana filosofi ini mengartikan ketika kita berada di depan, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita tidak hanya harus bisa memimpin, tapi juga bisa memberikan teladan. Kemudian ketika kita berada di tengah, kita harus bisa membimbing atau membersamai. Dan ketika kita berada di belakang adalah kita harus bisa memotivasi atau mendorong anak didik kita. Jadi seperti ini, Ingarso posisi ketika di depan memiliki kelebihan di antara teman, lingkungan tugasmu, di mana kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik. Ketika berada di tengah, kita harus mampu bersamai sejajar dalam melakukan tindakan. Bagaimana kita menjadi seorang guru, membangun kreativitas, inisiatif dan hal-hal yang baik. Seperti tadi, tidak hanya menyuruh, tapi lebih kepada membersamai. Kemudian Tuturi Handayani adalah
Dan tuturi handalani adalah ketika kita di belakang, kita mampu menjadi pemotivasi atau mendorong anak didik kita untuk melakukan perubahan. Seorang guru mendidik dengan egoisme itu menciptakan rasa takut pada anak didik kita, di mana rasa percaya diri mereka tidak akan tumbuh secara maksimal. Padahal pada konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, anak dituntut untuk berkembang sesuai kodratnya, sesuai minat, bakat, dan potensinya. Sebagai seorang pendidik, kita bisa menuntut kodrat anak siswa untuk terus maju mencapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan dengan menanamkan budi pekerti untuk bekalnya di masa yang akan datang. Jadi pada filosofi HDY atau Ki Hajar Dewantara, yang ditekankan paling utama adalah budi pekerti anak. Apakah akademiknya diabaikan? Tidak. Tapi yang kita tekankan pertama adalah budi pekerti anak yang kita bentuk. Baru nanti pada tahapan akademiknya. Jadi pada konsep HD ini, anak itu dituntut berkembang sesuai bakat dan minatnya. Seperti yang kita tahu, misalkan ada anak yang bisa belajar perkalian seperti mungkin seperti anak saya. Ketika belajar dia mendengarkan dan berupa lagu-lagu dia bisa. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi ketika ada hafalan atau suatu materi yang dikaitkan dengan lagu yang dia sukai, dia akan lebih cepat atau lebih mudah menangkap. Tapi ada juga anak yang tidak suka menggunakan seperti lagu-lagu atau hal-hal yang dia sukai. Misalnya textbook, Bu, saya baca saja cukup, atau Bu, saya langsung praktek gitu. Kita akan menemukan anak-anak yang seperti itu, yaitu memang bakat mereka. Dan tugas kita mendorong mereka berkembang sesuai bakatnya untuk bisa menguasai itu. Pasti adanya perbedaan, ada perbedaan waktu pencapaian dan ada target pencapaian. Pasti. Kalau misalkan yang aksinya langsung, anak itu lebih suka, Bu, saya langsung kerjakan aja, saya bisa. Pasti waktu pencapaiannya lebih cepat daripada yang dengan sistem hafalan atau textbook. Seperti itu. Jadi kita kan sebagai guru pasti menemukan karakteristik anak yang berbeda. Pasti di awal pembelajaran juga kita sudah tahu, oh kita harus tahu si A ini bakatnya seperti apa, minatnya kemana, si B ini bakatnya seperti apa, minatnya kemana. Kalau ditanya berarti menjadi guru letih, ya kita menjadi guru harus berani letih. Karena tujuan kita adalah tujuan yang mulia dan apa yang kita kerjakan insya Allah adalah sesuatu yang mulia. Baik, itu saja dari saya, cukup. Saya lanjutkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan beberapa modul yang sudah kami pelajari selama kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 di Lampung Selatan. Meneruskan modul CGP, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa sih nilai guru penggerak itu? Nilai dan peran guru penggerak itu ada 5. Di sini ada reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri, dan inovatif. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang berpihak pada murid. Berpihak pada murid, kita sebagai guru ini kita harus tentu memiliki kekuatan untuk selalu mengedepankan hanya ada untuk murid-murid dan murid saja. Dalam nilai ini kita jadikan pedoman bahwasanya sebagai seorang pendidik kita adalah tuan rumah dan sekolah adalah rumah. Dan murid kita ibaratkan sebagai tamu di mana murid akan datang untuk mendirikan ilmu dan menjadi bekal ilmu untuk di masa depannya. Sebagai tuan rumah, kita wajib menyuguhkan fasilitas bekal ilmu yang mumpuni tanpa membeda-bedakan ras dan agama. Kita juga memberikan kemerdekaan dalam pembelajaran dan kita sebagai fasilitator atau
pemimpin pembelajaran, sehingga siswa dapat mengeksplorasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada diri siswa itu sendiri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nilai mandiri. Nilai ini kita sebagai pemimpin pembelajaran bertanggung jawab dalam perkembangan tumbuh kembang anak, yaitu kita harus memberikan pembelajaran yang baik, kreatif, serta inovatif. Dimulai dengan diri kita sendiri. Kita tidak sebagai guru jangan monoton, hanya mengajar untuk ambil buku, catat, selesai. Tidak. Tapi kita harus lebih kreatif lagi, sehingga pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan. Jadi kita harus berinovatif lebih banyak dalam pembelajaran. Dari mana kita untuk menumbuhkan atau mengupgrade diri kita? Banyak. Sekarang kan sudah ada media platform Merdeka Belajar. Bu Ira juga sering memaparkan dan mengimbaskan kepada kita semua. Itu kita manfaatkan dengan baik ya. Selanjutnya ada nilai reflektif. Nilai ini sangat penting bagi kita sebagai pemimpin pembelajaran karena yang kita butuhkan adalah untuk mengevaluasi diri kita bagaimana potensi yang sudah dijalani dengan baik. Dari rangkaian pembelajaran yang sudah kita lalui, kita bisa merefleksikan atau kita bisa mengevaluasi bersama teman rekan sejawat kita. Seperti contoh ini saya merefleksikan dengan waka kesiswaan bagaimana tentang penilaian pembelajaran saya. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Ya, nilai kolaboratif sebagai makhluk sosial di mana tempat kaki berpijak, kita harus saling menghargai dan kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik ya. Kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik. Ya, bagaimana kita untuk bisa menciptakan kolaborasi dengan rekan sejawat agar menciptakan pertumbuhan pembelajaran untuk anak lebih baik. Pengembangan pembelajarannya ke depan akan bisa tercapai. Selanjutnya ada nilai inovatif. Nilai ini kita akan selalu mengedepankan inovasi yang beragam sesuai kodrat zaman, di mana kita harus banyak mengembangkan kreativitas, memunculkan gagasan-gagasan baru dan memodifikasi dalam proses belajar mengajar. Dalam berinovasi juga kita harus yakin dan mampu memfasilitasi siswa belajar sehingga tujuan mereka belajar pada siswa dapat tercapai dengan baik. Di sini sebelumnya nanti dulu Ibu ya. Di sini pembelajaran bahasa Inggris tentang deskriptivitas, saya memanfaatkan tentang lingkungan alam yang ada di sekitar SMP Negeri 2 Sidomulyo. Dari tumbuh-tumbuhan, hal, bunga, dan lainnya yang ada di kelas bisa kita manfaatkan. Apa itu? Artinya tumbuhan itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Itu anak jadi tidak bosan hanya di dalam kelas. Ya betul ya, guru bahasa Inggris pun seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi nilai dan peran guru penggerak itu bukan cuma dari kami saja sebagai guru penggerak, melainkan seluruh elemen guru bisa juga memiliki masing-masing nilai guru dan masing-masing nilai dan peran sebagai guru tersebut. Nilai kolaboratif, berpihak pada murid, inovatif, mandiri, dan kreatif. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lanjutkan kepada rekan saya. Sebelumnya mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya di sini saya bukan untuk mengajarkan, tapi saya berusaha untuk berbagi terhadap materi yang telah kami dapatkan di program guru penggerak ini. Kemudian saya lanjutkan untuk visi dan prakarsa perubahan. Untuk visi dan prakarsa perubahan, visi yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai.
capai. Nah, setiap sekolah pasti mempunyai sebuah visi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sebagai seorang guru juga kita tentunya harus memiliki sebuah visi. Untuk apa kita mengajar di kelas, pasti kita memiliki tujuan, dan tujuan itu yang akan kita capai atau bisa dikatakan merupakan visi kita tersebut. Untuk mewujudkan sebuah visi diperlukan proses atau prakasa perubahan. Dan untuk mewujudkan prakasa perubahan, kita memerlukan model manajemen perubahan. Model manajemen perubahan tersebut yaitu kita namakan Bagja. Yang mana Bagja ini merupakan model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau kita sebut sebagai IA. IA merupakan salah satu pendekatan kolaboratif dalam melaksanakan perubahan yang berbasis kekuatan. Jadi untuk sebagai guru kan kita memiliki tujuan atau memiliki visi ketika kita mengajar di kelas. Nah, untuk mewujudkan suatu tujuan itu kita memerlukan suatu prakarsa perubahan, dan prakarsa perubahan tersebut dapat kita tuangkan ke dalam tahapan Bagja. Selanjutnya beliau. Nah, untuk tahapan Bagja itu ada 5. Bagja itu singkatan dari B, A, G, J, A. B-nya itu buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabatan rencana, dan A atur eksekusi. Selanjutnya berikut contoh prakarsa perubahan. Misalnya mewujudkan maju kreasi yang menarik dan berkelanjutan di kelas. Nah, untuk prakarsa perubahan ini kita tuangkan ke dalam tahapan Bagja. Selanjutnya, yang pertama untuk buat pertanyaan. Untuk buat pertanyaan ini tujuannya dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapat dukungan serta mengkonfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, di dalam tahapan Bagja ini untuk buat pertanyaan umum, jadi dari prakarsa perubahan yang telah kita buat mewujudkan tadi kreasi yang menarik dan berkelanjutan di kelas, kita bisa membuat sebuah pertanyaan, buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan tadi kreasi yang berkelanjutan di kelas? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita perlu mewujudkan tadi kreasi yang berkelanjutan di kelas? Selanjutnya untuk tindakannya dapat kita lakukan berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid. Seluruh elemen sekolah tetap pembiasaan positif untuk mewujudkan sikap kreatif murid melalui tadi kreasi yang berkelanjutan di kelas. Mencari sumber atau referensi kegiatan-kegiatan tadi yang relevan untuk diwujudkan di sekolah. Selanjutnya untuk ambil pelajaran, kita juga bisa membuat beberapa pertanyaan seperti siapa dan apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat madi kreasi di kelas, bagaimana dia mengatur madi kreasi yang menarik di kelas, aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan madi kreasi, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mewujudkan madi kreasi. Untuk tindakannya dapat berupa mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat madi kreasi, baik dari maupun murid, menggali informasi dari murid-murid yang pernah membuat madi kreasi lewat observasi dan wawancara, melibatkan murid untuk menginterpasi kekuatan potensi yang dimiliki. Selanjutnya untuk gali mimpi, pertanyaan yang bisa kita buat, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat mewujudkan madi kreasi di kelas? Bagaimana perasaan saya dengan adanya madi kreasi di kelas kita? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah mewujudkan madi kreasi di kelas? Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan terjadi untuk mewujudkan madi kreasi di kelas? Apa yang penting dilakukan agar tetap terawat dan menarik minat? Tindakannya dapat berupa membuat deskripsi sikap melalui survei dalam respon dan menentukan metode yang mendukung madi kreasi, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur, membuat gambaran sikap
sikap dan respon anak yang mereka buat melalui wawancara, membuat daftar kreativitas murid dan informasi-informasi yang relevan dengan tema, membuat desain mading kreasi yang menarik dan berkelanjutan bersama murid. Selanjutnya untuk J-nya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang bisa kita lakukan, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan mewujudkan mading kreasi? Berapa lama target untuk menyiapkan mading kreasi? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mewujudkan mading kreasi? Bagaimana mengukur kemajuan yang melanjutkan langkah mewujudkan mading kreasi? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama untuk mewujudkan mading kreasi? Untuk tindakannya dapat berupa membuat capaian yang realistis untuk setiap mingguan dan mendesain mading kreasi. Membuat catatan besar target yang akan dicapai per mingguan. Menyusun aturan yang boleh dipajang dan tidak boleh dipajang agar mading kreasi tetap menarik dan berkelanjutan. Menyusun jadwal yang membentuk kelompok murid untuk berkolaborasi. Untuk tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya dapat berupa siapa yang bisa mengarahkan dan memantau mewujudkan mading kreasi? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Kapan usaha mewujudkan mading kreasi akan mulai dilakukan? Siapa yang akan mendengarkan dan memberi solusi tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mewujudkan mading kreasi? Tindakannya dapat berupa menyusun siapa saja tim kerja dan mendeskripsikan tugas setiap anggota, menyusun program dan alur kegiatan mading kreasi, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas mading kreasi. Jadi untuk tahapan Bagja ini merupakan salah satu model pendekatan yang dapat kita gunakan untuk menggali kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri sendiri maupun lingkungan kita di sekolah, dan sekaligus untuk sebagai sama saja seperti rencana kegiatan kita, apa yang akan kita lakukan. Rencana kita yang akan kita lakukan ini kita tuangkan ke dalam tahapan Bagja ini agar kita lebih mengetahui kekuatan-kekuatan apa yang ada di dalam sekolah kita ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya budaya positif yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kami berkolaborasi karena memang di modul 1.1 ini ada empat sub pembahasan. Kemudian pada pembahasan yang keempat bicara tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah kegiatan atau hal-hal yang dapat menumbuh kembangkan karakteristik positif dari diri siswa atau diri anak didik kita. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita apa? Pasti yang terlintas di pikiran kita seperti apa itu disiplin, dan pasti sebagian besar atau mayoritas orang-orang akan mengatakan bahwasanya menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak atau jangan digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi secara garis besar dari slide ini mengatakan dalam budaya positif, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kita memberi sanksi atau memberi hukuman itu adalah sesuatu yang salah. Yang kami dapatkan ilmu barunya adalah ketika menulis CGP, ternyata kita memberikan sanksi itu adalah sesuatu yang salah, yang harusnya dihindari. Terkecuali memang itu tadi, kalau perlu tidak digunakan sama sekali atau merupakan alternatif terakhir. Itu pun kita harus menghindari hukuman berupa hukuman fisik. Misalkan hari keliling lapangan, push up, sit up itu tidak diperkenankan. Bahkan
Dengan ketika anak melakukan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan tugas, kita memberikan hukuman, ya sudah, ini tulis 2 lembar, itu juga sesuatu yang sah. Ternyata dalam disiplin budaya positif ini, kita sebagai guru harus banyak mentolerir kesalahan siswa itu. Jadi mereka memberikan kesempatan mereka melakukan perbaikan 1 kali, kemudian diberikan waktu lagi untuk melakukan perbaikan sampai pada batas tahapan waktu yang kita tentukan. Dan ternyata usaha perbaikan dari siswa itu tidak juga mereka lakukan, barulah muncul sebuah punishment atau hukuman tadi. Jadi ketika anak 1 kali melakukan kesalahan, kita sudah dihukum, itu berarti gurunya yang salah, bukan anak muridnya. Karena tugas kita dalam konsep KAD adalah menuntut, membersamai, bukan menuntut. Bapak pendidikan kita, Ki Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu disiplin itu dari diri kita sendiri, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau berusaha untuk mendisiplinkan diri kita dengan peraturan-peraturan yang sudah menjadi suatu kesepakatan. Jadi dalam budaya positif ini, guru masuk pertama kali sebelum pembelajaran dimulai, di awal pertemuan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas tersebut. Misalkan tidak datang terlambat, tapi budaya positif itu tidak dicetuskan oleh guru. Nilai-nilai positif itu tidak dicetuskan oleh guru, tapi dicetuskan oleh murid. Tapi ditepati oleh murid dan guru. Jadi kita sebagai guru membimbing mereka. Ayo kita buat kesepakatan kelas, kita buat keyakinan kelas. Kira-kira nilai apa saja yang harus kita patuhi? Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Kita sering dengar bahwasannya motivasi internal yang berada dalam diri kita, berasal dari diri kita sendiri, itu akan bersifat lebih lama atau permanen daripada motivasi yang berasal dari luar atau dari dorongan orang lain. Itu harapannya. Jadi dengan kesadaran anak murid tadi, ayo kita sepakati. Mereka akan mengatakan, Bu, telat 5 menit Bu, misalkan nanti nyiram bunga dari mereka. Maka keyakinan itu yang mereka yakini dari diri mereka sendiri, bukan kita yang mendorong mereka untuk menimbulkan keyakinan itu. Dari makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Dewantara maupun pandangan dari para ahlinya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yang belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi secara keseluruhan, anak Indonesia saat ini sudah memiliki kesepakatan atau keyakinan yang mereka yakini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang kita sedang galakkan, terutama sebagai guru dan seluruh unsur elemen pendidikan di Indonesia adalah: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Oke, kalau untuk berikutnya saya lanjutkan lagi ke bisa ini. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seorang ahli filosofi Diana Blossom dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita akan menemukan 3 karakter ini pada anak murid kita atau anak didik kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita menemukan anak didik kita yang tertib, yang taat aturan, yang patuh dengan gurunya. Motivasi mereka apa? Saya tidak mau dihukum atau saya tidak mau mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sering menemukan anak murid kita yang ketika dia dipuji atas perilaku baiknya, dia akan merasa senang. Dan itu mereka akan melakukan lagi kebaikan itu atau nilai-nilai positif itu lagi supaya dapat pujian dari guru. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, pada poin yang ketiga inilah yang kami anggap yang paling permanen. Karena kalau motivasi itu timbul dari diri sendiri, akan bertahan lama daripada dari gurunya. Kamu harus rajin datang, jangan terlambat, kamu rajin mengerjakan tugas. Tapi ketika mereka sadar dan itu timbul dari diri mereka sendiri, tanpa ada perintah pun dari guru, mereka akan menjalankan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, di mana anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah sebabnya tadi hukuman dilarang. Terkecuali pada konteks lain merupakan sebagai jalan alternatif terakhir, itu pun kita harus menghindari hukuman fisik dan psikis. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman atau dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu tertentu, murid melakukan kegiatan yang diberikan atau melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, mengobrol, maka konsekuensi itu tadi berlaku. Jadi secara garis besar yang dimaksud konsekuensi ini misalkan di sekolah kita adalah tata tertib. Jadi kita lihat pasti dan kita tahu bahwa suatu lembaga pasti punya tata tertib, baik itu lembaga pendidikan atau tidak. Jadi arahnya konsekuensi itu tadi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pada bagian restitusi ini, kita sebagai guru ketika menemukan anak murid yang melakukan kesalahan, kita hanya mengarahkan, bukan memerintah. Salah kamu di mana? Saya ini bu, tadi saya datang telat, misalkan. Tapi kamu tahu nggak datang terlambat itu melanggar peraturan? Iya bu, tahu. Konsekuensinya apa? Saya harus begini bu. Itu jadi kita sebagai guru memunculkan rasa bersalah dari mereka, bukan langsung menegur. Kenapa kamu datang telat? Kamu nggak tahu ini jam berapa? Dengan hukuman atau dengan kalimat verbal yang begitu panjang yang justru akan membuat mereka jengah dan tidak menyadari kesalahan. Berikut ini adalah tabel perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada bagi dalam 2 kolom, identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian kalau pada hukuman akan merupakan menjadi identitas
gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman murid untuk jangka waktu panjang, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat. Karena kadang ada anak yang melakukan kesalahan diberikan hukuman, bukan dia berubah, malah dia semakin penasaran untuk melakukan lagi. Konsekuensi pada konsekuensi akan menimbulkan rasa disiplin. Sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman atau murid jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu ada konsekuensi. Yang paling baik adalah pada proses restitusi, di mana restitusi merupakan pilihan mampu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti atau sebagai sebuah penghargaan, sebagai sebuah rasa penghargaan tadi. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan atau terselesaikan. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya, Miss Eri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang disiplin positif. Saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung dengan Bu Maya sedikit keyakinan kelas itu apa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Misal pelajaran Pak Eri olahraga, anak tidak memakai kaos olahraga, lalu disuruh Pak Eri keliling lapangan. Apakah anak itu dihukum atau konsekuensi, diberikan konsekuensi? Hukum? Bukan. Itu termasuk konsekuensi karena pelajaran olahraga kan juga ada larinya. Seperti itu. Lalu seperti misalkan anak menghilangkan pensil temannya, dia menggantikan pensil temannya, itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Perbedaannya konsekuensi, bukan hukuman, karena dia mengganti barang yang dia pinjam lalu hilang, itu konsekuensi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dengan Bu Maya, pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi konsekuensi itu lebih bermakna daripada peraturan atau hukuman. Yang memberikan hukuman itu tidak bermakna, malah melekat ada rasa takut pada diri siswa. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau misalnya kita memberikan peraturan, murid-murid tersebut dia hanya ada rasa takut, bukan ada rasa dari dasar diri sendiri, kesadaran diri dia sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ciri keyakinan sekolah atau kelas, antara lain keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau berkolaborasi. Jadi kalau misalnya aku sendiri buat keyakinan kelas di kelasnya Bu Ira, kelas 8A tentang mapel bahasa Inggris, ini izin dulu dengan wali kelasnya, berkolaborasi sama wali kelasnya untuk membuat keyakinan kelas. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, atau kita revisi ulang apa yang perlu dipakai atau yang tidak. Selanjutnya proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas.
Jadi bukan dari individu, tetapi sesuai dengan kolaborasi bersama teman-temannya, bertukar pikiran untuk membentuk keyakinan kelas apa saja yang dibutuhkan di dalam kelas tersebut, seperti itu. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Benar atau tidak itu guru bahasa Indonesianya? Selanjutnya Ibu, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita meninjau kembali keyakinan kelasnya. Kalau sudah berhasil, itu bisa kita pertahankan. Tapi kalau yang belum berhasil, itu masih tetap kita gunakan. Jadi hal-hal yang perlu kita perlukan di dalam keyakinan kelas untuk pelajaran-pelajaran tertentu, itu bisa kita pakai keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan. Tinjau ulang maksudnya keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Jangan keyakinan kelas 1 sampai 10. Anak tuh juga bingung. Keyakinan kelas apa ya kemarin tuh, berapa aja poinnya, berapa butir. Jadi keyakinan kelas tuh minimal 1 sampai 7 paling banyak. Jadi mereka ingat keyakinan kelas mereka masing-masing. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah. Ya, persetujuan bersama. Terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Di sini kelas ini sudah ada, mungkin ini kelasnya Bu Dwi ya, karena Bu Dwi juga sudah guru penggerak. Wali kelasnya siapa ini? Kesepakatan kelas matematika. 7. Iya. Oh, wali kelasnya Bu Dartina. Oh. Ya, ini Bapak Ibu contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh salah satu guru kita seperti itu. Di situ ada apa itu, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas serta sekolah sebelum proses belajar mengajar. Dan ini contoh keyakinan kelas mapel bahasa Inggris di kelas 8A, di kelas aku ya. Di sini anak-anak sudah kita diskusikan bersama keyakinan kelas apa yang mau dipakai untuk dalam belajar bahasa Inggris, apa saja. Ini contohnya dari anak-anak yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya pindahkan ke Canva. Itu ada tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, anak-anak menuliskannya ya. Sopan santun, tertib, saling menghormati, rapih dan bersih. Ini bisa kita gunakan Bapak Ibu atau wali kelasnya juga bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing seperti ini. Jadi anak-anak bisa paham kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, itu power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya, itu kita membutuhkan kesehatan, rumah untuk tempat berlindung, dan makanan.
Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kalau tidak ada lagi reproduksi ya berarti kiamat ya Bapak Ibu ya. Sudah hilang semua keturunannya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Di sini ada kasus seorang siswa yang bernama Doni. Dia adalah siswa kelas 8A, seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang diusahakan dipenuhi oleh Doni ini kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, tapi dengan cara yang salah, dia merebut bekal temannya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergantung. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kita sebagai makhluk bersosial, kita harus saling bersosialisasi untuk mengetahui satu sama lain. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Dari kasus Doni tadi, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, bukan karena pelajarannya. Oh, ini Bu Frija cantik ini, jadinya dia mau belajar. Bu Desti Sipok misalnya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya tadi merebut bekal temannya kepada gurunya, itu Doni termasuk kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui. Yang ketiga tadi, itu tadi. Dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Bagi anak-anak didik, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan atau tidak mau kalah. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan cara dia merebut bekal temannya tadi, maka sebetulnya si Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kepuasaan. Jadi dia ingin merasa hebat bahwa wah saya berani nih, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Pada kasus Doni
Doni lagi, bila jawaban Doni dalam kasus sebelumnya adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia ingin mengeksplor, ingin mencari tahu tidak hanya itu saja, seperti itu kebebasan. Next, yang kelima, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan, Bapak Ibu. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak ada perbedaan ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi dalam di kelas, pembelajaran di kelas itu, untuk kesenangan atau kebutuhan merasa senang itu kita ada kalanya memberikan ice breaking, Bapak Ibu, untuk dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak tidak, apalagi pelajaran matematika, Pak Toto yang terlalu ribet dengan angka-angka, kalau sekali dikasih ice breaking itu anak-anak bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Dalam kasus Doni, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Jahil Doni ini ya. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan ada diri kita, beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi kita akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita dalam menemukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas. Tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika kita bisa hidup di dunia berkualitas kita, hidup akan sempurna buat kita. Tapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi kita itu sebagai guru termasuk contoh bagi mereka. Perilaku kita, bahkan cara jalan kita juga diperhatikan kepada anak-anak didik kita. Itu bagaimana pandangan dari siswa kepada seorang guru. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dunia berkualitas pada diri saya adalah tempat di mana setiap orang memiliki kebebasannya masing-masing, namun dengan rasa kepedulian, rasa saling menghargai, dan rasa rasionalitas dalam menjaga hak kebebasan orang lain tersebut. Dengan begitu, mereka yang melihat ekspresi kebebasan pada diri kita pun sama, yaitu akan melihat dalam kacamata apresiatif, rasional, peduli, saling menghargai, dan menghormati. Jadi maksudnya di sini kita walaupun sesama guru dengan berbeda karakteristik masing-masing, ada
guru yang diam, guru yang aktif, guru yang tidak aktif, guru yang mau ikut bergabung dan tidak mau diajak berkolaborasi atau tidak, itu kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Sekian pemaparan dari saya lanjutkan dengan rekan saya Ibu Devi Anggraini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Devi. Saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama, posisi kontrol kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menemukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Selanjutnya, untuk posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Untuk posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kata-kata yang keluar dari seorang guru yang memiliki posisi teman seperti berikut. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Untuk posisi yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya berupa, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya untuk posisi yang terakhir. Nah, untuk posisi manajer ini adalah posisi yang terbaik bagi guru. Posisi
Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, dari kelima posisi ini, posisi yang terbaik yang seharusnya guru lakukan adalah posisi sebagai manajer. Ataupun jika posisi manajer ini belum bisa kita capai, kita bisa ke dalam menjadi posisi pemantau ataupun teman. Kalau untuk posisi penghukum ataupun merasa bersalah, itu adalah posisi yang negatif yang seharusnya kita hindari. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk tahap stabilitas identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, biasanya bisa berupa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk sisi yang pertama, stabilitas identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian untuk sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempercayai sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Untuk sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan yang dapat diajukan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan.
kelima, perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan, bisa dengan menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Nah, sebelum saya akhiri, kami mau menampilkan sedikit video tentang segitiga restitusi. Ini kira-kira segitiga restitusi yang sudah kurang lebih saya terapkan. Dan begitu juga dengan dua teman saya lainnya. Ini contoh yang telah saya lakukan. Tapi ibu mau tanya, kami datang tidak dari sekolah, pasti ada alasannya ya? Alasannya apa? Nanti datang sama kerja, masuk sekolah. Belum dia sudah tidak apa-apa. Tapi yang tahu kan Pak, yang namanya tidak habis sekolah atau bolos berarti sama aja kamu belajar nah, keyakinan apa yang sudah kamu benar jawab dan ikuti waktu. Ibu mau tanya, menurut kamu tanggung jawab disiplin waktu itu penting tidak memang? Kalau misalnya penting, tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Supaya apa? Bagus. Jadi kalau kamu sudah memperbaiki sikap kamu, sudah bisa untuk datang ke tempat dan memeriksa, kamu mau juga manajer oke, baik banget. Ibu harap apa yang kamu bicarakan ini dapat kamu yakini dalam diri kamu dan akan selalu kamu sampaikan sehingga kamu menjadi anak yang lebih baik. Ini contoh dari kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan dan masih ada contoh temannya, tapi karena teman lainnya karena waktu, jadi cukup saya contohkan satu saja. Nah,